Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata video tersebut adalah milik R, seorang wanita berusia 22 tahun, dan anak tersebut adalah anaknya sendiri. Bukannya dia mendapat 15 juta, ia justru diancam oleh Ica bahwa foto-fotonya akan disebarkan. Menurut informasi dari Menteri Kesehatan Palestina, ada setidaknya 45 orang meninggal dan 249 orang luka-luka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat datang di channel Lisa DM. Seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, kali ini aku bakal update kasus-kasus yang terjadi di bulan Juni ini. Nah, kasus yang pertama ini datang dari Bekasi. Ini kasus yang cukup miris, yaitu kasus tentang seorang ibu yang melakukan tindakan kepada anaknya yang masih berusia 5 tahun. Dan yang kedua ini juga cukup pengen aku angkat, yaitu tentang campaign All Eyes on Rafah dan juga update keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Dan misal kalian beranggapan bahwa video ini cukup menarik ataupun bermanfaat untuk kalian, kalian bisa klik like, tapi kalau enggak ya gak apa-apa. So, langsung aja kita ke TKP, tarik ke pembahasannya, let's go. Oke, kasus yang pertama ini datang dari Bekasi. Beberapa hari yang lalu sempat tersebar sebuah video yang menggegerkan di sosial media, yaitu video tentang seorang wanita dewasa yang melakukan hubungan dengan anak berumur 5 tahun. Ya, kalian gak salah dengar, 5 tahun. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata video tersebut adalah milik R, seorang wanita berusia 22 tahun, dan anak tersebut adalah anaknya sendiri. Menurut keterangan dari R, jadi R ini sempat mendapat sebuah pesan di Facebook ya, di akun Facebooknya dari seseorang yang bernama Ica Sakila. Nah, di situ Ica atau orang yang nge-DM R ini itu meminta foto-foto R tanpa busana dengan iming-iming 15 juta bila R ini mau menyanggupinya. Nah, katanya karena desakan ekonomi, akhirnya R ini setuju untuk mengirimkan foto-fotonya tanpa busana kepada Ica. Setelah R ini mengirimkan foto-fotonya tanpa busana, bukannya dia mendapat 15 juta, ia justru diancam oleh Ica bahwa foto-fotonya akan disebarkan. Jadi Ica ini mengancam si R dan meminta R ini membuat sebuah video begituan dengan suaminya. Jika tidak, maka foto-foto dari si R ini akan disebarkan. Nah, Ica ini juga bilang kalau misalnya dia mengirimkan video itu, nanti uang 15 jutanya baru dikirim, katanya ya, katanya. Nah, tapi pada saat itu si R ini bilang bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah. And you know what? Bukannya si Ica ini terus oh ya udah atau oh ya nanti nunggu suaminya kayak gitu, enggak. Tapi si R ini justru disuruh membuat video tersebut dengan anaknya yang ya masih berumur 5 tahun. Itulah makanya kejadian foto video tersebar itu ya, itu awal mulanya dari situ. Nah, lebih gregetnya lagi ya, bukannya si R ini menolak atau gimana gitu, tapi si R ini ya malah bikin video itu. Nih, makanya terus videonya jadi seheboh sekarang. Aku agak gedek sih ini. Nah, setelah mengirimkan video tersebut, R ini kembali menghubungi Ica karena ia ya lagi-lagi masih meminta uang yang 15 juta itu. Tapi seperti yang kalian duga, Ica menghilang. Jadi ya uang 15 juta tak ada, tapi video sama fotonya sudah terlanjur dikirim. Miris banget. Oh ya, kejahatan seperti ini itu biasa disebut dengan sekstorsi. Jadi gabungan dari seks atau seksual dengan pemerasan atau extortion. Jadi sekstorsi.
Oke. Nah, sextorsi ini apa sih? Jadi sextorsi ini adalah kejahatan cyber yang menggunakan informasi seksual dari korbannya untuk melakukan aksi pemerasan dengan tujuan kepuasan ataupun materi. Jadi ya kurang lebih kayak diancem kayak gitu. Biasanya ya modus operandinya ini bisa mengajak pacaran atau membuat si pelaku ini dekat dengan korban secara emosional yang membuat korban ini ya mengirimkan foto-foto ataupun video tidak baik kepada si pelaku. Meskipun di kasusnya si R ini agak beda ya sebenarnya, tapi untuk golongannya ini masih masuk ke sextorsi. Bahkan ya menurut data di tahun 2023 dari keseluruhan aduan kekerasan gender berbasis online, 12,63% atau 132 kasus itu datang dari sextorsi. Jadi ini tuh kasus yang udah cukup umum. Makanya kalau kalian kenal sama orang itu entah di Facebook, di Instagram, atau di X, atau di TikTok, atau di apapun yang mungkin kalian nggak kenal, jangan sampai kalian ya melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gini. Takutnya kan nanti juga imbasnya ke kalian juga. Meskipun entah kalian tuh di situ akhirnya deket terus pacaran atau gimana, yang penting tetap jaga diri kalian sendiri aja lah. Kalau bukan kalian yang jaga kalian, siapa yang mau jaga kalian? Nah, menurut psikolog sendiri, ada bahaya laten yang bisa terjadi kepada si anak ini. Karena pada usia 0 sampai 6 tahun, anak-anak ini sedang menyerap berbagai informasi entah itu baik ataupun buruk. Makanya kan kita sering sebut ini golden age. Jadi semacam anak-anak ini memang sedang menyerap informasi tanpa ada filter. Jadi entah itu baik atau buruk, ya mereka tetap menelan semua informasi itu mentah-mentah. Nah, maka dari itu si anak atau ya korban anaknya R ini yang masih umur 5 tahun itu sekarang ada di rumah aman di bawah naungan UPTD PPA Tangerang Selatan. Sementara untuk informasi terakhir yang aku dapat, katanya si R ini sudah ditahan. Sementara Ica atau bisa dianggap dalang dari kasus ini ternyata juga korban dari si pelaku sebenarnya. Jadi gini, Ica ini kan punya kayak Facebook atau data-data kayak gitu. Nah, data-datanya itu dihack sama si pelaku yang sesungguhnya. Jadi Icanya ini ada, tapi Icanya ini bukan pelaku sebenarnya. Jadi data-datanya dihack dan dibikin Facebook baru. Jadi seolah-olah orang yang ngehack ini Ica padahal bukan. Jadi ya agak ruwet sih ini tuh kasusnya. Dan mungkin buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian punya kemampuan hacking atau kalian seorang hacker gitu, mungkin kalian bisa bantulah cari siapa sih sebenarnya si dalang ini yang udah ngehack akunnya Ica dan minta R bikin video kayak gitu ya. Meskipun ini juga kesalahan dari R, tapi tetap aja ini orang kayak gini harus ditangkap biar tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi selanjutnya. Oke, next kita update kasus dari Palestina. Ini kabar-kabar saudara kita yang ada di Palestina sana. Jadi ya, sebelum campaign All Eyes on Rafah ini, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Israel ke kota Rafah. FYI, kota Rafah ini menjadi satu-satunya kota yang masih tersisa dari Gaza. Dan orang-orang di Gaza itu pada kayak apa ya, mengungsi ke kota Rafah ini. Jadi kota Rafah ini nggak cuma menjadi satu-satunya lokasi yang masih ada atau kota yang masih lumayan aman di Gaza, tapi juga menjadi tempat pengungsian terbesar. Penyerangan ini terjadi pada Selasa 7 Mei 2024 setelah ya Israel ini mengabaikan berbagai peringatan yang disuarakan oleh dunia internasional ataupun sekutu dekatnya, paling dekatnya siapa? Ya, Mama Rika. Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin nggak tahu itu bersembunyi di balik dalih untuk memusnahkan Hamas. Jadi menurut dia Hamas ini ada di Rafah, makanya ya dia harus menyerang Rafah karena ya untuk memusnahkan semua itu. Tapi ya kita tahulah gimana akal penyunya si Benjamin ini. Karena penyerangan ini akhirnya masyarakat di kota Rafah terpaksa harus mundur ke distrik Tel Al-Sultan. FYI, Israel sendiri yang mengatakan bahwa distrik tersebut atau distrik Tel Al-Sultan ini adalah tempat teraman untuk para pengungsi. Jadi mereka berjanji untuk tidak menyerang distrik tersebut. Maka dari itu sebagian besar dari pengungsinya adalah perempuan dan anak-anak. Nah, tapi 2 hari setelah Mahkamah Internasional mengatakan bahwa Israel harus menghentikan serangannya kepada Rafah karena Israel ini dianggap melakukan genosida di perang di Gaza.
Israel ini justru melakukan penyerangan ke camp Tel Al-Sultan. Ya, di camp yang dimana banyak anak-anak dan perempuan itu. Lagi-lagi dengan dalih untuk menghapuskan Hamas. Nah, padahal di camp itu kebanyakan anak-anak dan perempuan. Terjadi kebakaran besar-besaran di Rafah, bahkan ya katanya perlu 11 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api pada saat itu. Menurut informasi dari Menteri Kesehatan Palestina, ada setidaknya 45 orang meninggal dan 249 orang luka-luka, di mana kebanyakan dari mereka ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Selain itu, menurut PRCS, banyak orang di tenda hidup-hidup. Ya gimana tenda yang terbuat mungkin dari plastik atau kain dijatuhin bom begitu banyaknya lalu kebakaran, miris sekali. Dan seperti yang kalian tahu, ada sebuah foto yang sangat terkenal, yaitu foto seorang ayah yang menggendong anaknya di mana bagian kepalanya sudah tidak ada. Nah, atas keprihatinan inilah terjadi campaign All Eyes on Rafah. Jadi campaign All Eyes on Rafah ini digaungkan oleh seluruh orang di dunia, entah itu di Instagram, di X, di Twitter, Twitter sama X sama aja, di X atau di TikTok. Mereka menggunakan ya yang ini. Mungkin kalian juga bikin ya kemarin. Sampai video ini aku buat, informasi terakhir yang aku dapatkan katanya tentara Israel atau IDF ini masuk ke daftar hitam dari PBB. Jadi daftar hitamnya ini sebagai anak-anak. Sedih banget sih kalau masalah Palestina ini. Ya kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana selalu ada dalam lindungannya, dan juga semoga semua ini cepat berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Dan ya itu tadi update kasus kita di bulan Juni ini. Kalau misal kalian ada saran-saran selanjutnya aku bahas apa, ataupun kalian punya ide-ide menarik gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan misal kalian punya cerita yang pengen dibagiin ke teman-teman semua, kalian bisa kirim ke email yang aku tulis di deskripsi box. So mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Thank you very terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 126끝